Ibu itu sangat terpengaruh dengan dua hormon penting ya. Yang hormon yang pertama adalah hormon yang berfungsi memproduksi ASI, namanya hormon prolaktin. Hormon kedua adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu adalah feel attraction nama lainnya. Jadi yang membantu kontraksi otot-otot daerah payudara berkontraksi untuk menimbulkan ASI keluar ini adalah hormon oksitosin. Tapi kalau ASI itu terproduksi itu karena hormon prolaktin. Oksitosin dan prolaktin itu berbanding lurus. Kalau prolaktinnya itu keluarnya banyak, maka oksitosin akan keluar banyak juga gitu. Tapi kedua hormon ini berbanding terbalik dengan hormon adrenalin. Hormon adrenalin itu hormon yang dikeluarkan karena kondisi stres, cemas, ya, kelelahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu kenapa ibu menyusui itu memang tidak boleh stres dan tidak boleh tidak percaya diri akan mampu menyusui, ya ibu itu akan membuat produksi jadi tidak bagus. Nah, breast care itu perawatan payudara ada dua fase ya, breast care ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi perbedaan konsepnya adalah breast care ibu hamil itu prinsipnya hanya membersihkan areola mamai dan puting susu, no stimulation. Jadi tidak boleh ada massase, stimulasi puting, itu berbahaya sekali pada ibu hamil. Akan merangsang oksitosin dan akan merangsang terjadinya resiko abortus karena kontraksi perutnya. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Bagaimana breast care ibu menyusui? Jadi ibu nanti diedukasi, ibu selama hamil hanya boleh meletakkan kapas yang dituang minyak ya, minyak bayi atau minyak goreng yang baru, bukan jelantah. Jelantah adalah minyak goreng berulang. Minyak baru, minyak goreng baru atau minyak bayi dituangkan terus diletakkan di areola mamai sekitar 3 menit supaya kotoran-kotoran yang ada di situ tuh melunak. Ya, setelah itu baru dibersihkan tuh baru dia mandi. Itu dilakukan karena ternyata areola mamai dan puting susu itu, karena puting susu ada banyak pori-pori, itu risiko jebakan kotoran itu akan nempel, akan sangat banyak gitu. Kalau tidak pernah dibersihkan, maka pada saat menyusui maka tidak sebelum langsung siap untuk dihisap oleh bayi, karena kan ujung-ujungnya ini akan tertutup oleh kotoran. Ya, ujungnya tertutup oleh kotoran. Masa ya sampai intiknya ke hisap sama bayi gitu. Nah, pasien ada ya kayak gitu. Jadi karena nggak pernah membersihkan dengan baik. Nah, terus kalau breast care ibu menyusui tujuannya adalah untuk memperlancar produksi ASI, terus memberikan kenyamanan, terus menyiapkan proses laktasi atau ASI bisa dikonsumsi oleh bayi dengan seksama. Terus menghindari resiko masitis atau peradangan pada payudara, itu tujuannya. Jadi ada pada kalanya ibu itu ASInya terproduksi banyak tapi nggak bisa keluar karena bayinya masih dipisah. Nah ini akan bisa menimbulkan demam, ngerangsemi bahasa orang Jawa, ya, sampai mentang-mentang suaket, risiko masitis. Ini sangat berbahaya bagi ibu. Ya. Karena itu harus diajari tentang breast care. Nah, breast care ini adalah kompetensi health education. Jangan dijadikan kompetensi nursing treatment. Kalau nursing treatment kan berarti perawat yang melakukan nanti sampai ngindili setiap kali mau breast care kita, sampai pulang ngindili pulang kita. Gitu. Ajarkan satu kali, next time-nya ibu melakukan sendiri. Jadi bentuknya adalah edukasi. Makanya nanti harus ini pulangnya demikian, setelah itu begini. Jadi jangan dilakukan sendiri tanpa bicara ya. Namanya adalah tanpa suara itu langsung, tidak demikian. Tapi terus edukasinya apa? Diajarkan mulai dari langkah-langkah persiapan alatnya sampai tahapan prosedurnya bagaimana disampaikan. Itu saya breast care ini sebenarnya boleh menggunakan sarung tangan. Tapi kalau menggunakan sarung tangan, kita lihatlah pasiennya, pasien yang bagaimana. Kalau pakai sarung tangan harus sarung tangan yang pas di jari kita ukurannya. Kenalilah jari-jari kita ukurannya nomor berapa. Kalau kisaran nggak bisa karena nanti mempengaruhi gerakan kita waktu massage. Ya, sesuai ukuran kita. Dan lebih baik kalau ke pasien ya kita menggunakan sarung tangan. Nanti kalau kalian ujian OSCE pakai sarung tangan apa enggak Bu? Ya pakai, misalkan pakai sarung tangan, baru disediakan pakai sarung tangan. Ya. Ujian OSCE akan diadakan nanti jadwalnya akan dikeluarkan ya. BPMK masih sedang berkoordinasi, bisa aja sebelum
uas tulis bisa aja setelah uas tulis. Sebelum atau setelah? Biasanya dilakukannya sebelum sih. Karena kan nilainya harus cepat ya. Karena kan sistem uas itu kan harus sudah nilai keluar batas waktunya. Ya terserah lah nanti apa katanya ini laporan ini sama prodi ya settingnya. Nanti kompetensinya apa saja akan dikasih tahu bahwa yang keluar yang ini belajar tidak semuanya juga ada pasti. Memang kan sarjana keperawatan tuh orang yang sangat luar biasa. Semuanya bisa ya. Oke. Jadi persiapan alat. Ibu, kan kita tadi kan waktu ingat ya, saya ingatin dulu ya. Kalau pasiennya waktu dilakukan pemeriksaan visi ternyata payudaranya itu lembek, maka kita bisa melakukan breast care. Tapi kalau payudaranya itu sudah keras, ya, belum bertemu dan disusukan bayi, kita bisa breast care dan pijat oksitosin. Karena pijat oksitosin itu kan sejatinya untuk membantu bagaimana kontraksi otot di daerah payudara menyemburkan ASI keluar. Nah, kalau ASInya aja belum terproduksi, ngapain disemburkan keluar? Itu kan ya. Berarti kan prolaktinnya yang dioptimalkan. Nanti otomatis kan oksitosin akan terbawa. Tadi kan ibu payudaranya agak keras, terus bayinya masih di ruang bayi ya Bu. Kita sesuai dengan janji tadi kita akan belajar tentang perawatan payudara. Nanti saya ajarkan satu kali ya. Masih ingat dengan nama saya ya, kemudian saya ajarkan satu kali, nanti ibu berikutnya akan praktekkan sendiri. Kapan dipraktekannya untuk breast care atau perawatan payudara ini? Sehari ibu lakukan 2 kali ya Bu, sebelum mandi pagi dan sebelum mandi sore. Dilakukan terus setiap hari sampai dengan nanti ASINya kalau sudah terproduksi banyak baru ibu boleh menikah. Ya, ibu baru boleh menikah. Pertama alat-alat yang dibutuhkan ya, nanti jangan lupa persiapan lingkungan harus ditutup. Kalau di rumah sakit, kan rumah sakit itu kalau kelas 3, salnya jejer-jejer. Yang nunggu itu keluarganya kadang ada suami, ada bude, tante, nenek, ya, ponakan, laki dan perempuan. Kalau kita mau edukasi, contohnya di kalian profesinya kan di Bondowoso di rumah saya Subandi. Untuk sementara ini yang karena sampai dengan rumah sakit ini belum terafiliasi B ya, itu jangan dilakukan edukasi hanya sendirian seorang, gitu. Manfaatkan dengan baik. Jadi satu pasien jadi role model, pasien yang lain semuanya melihat edukasi kita, sehingga semuanya kena dampak. Kalau pasiennya belum boleh turun dari tempat tidur, dari tempat tidur masing-masing. Ya. Kalau yang bisa turun didudukkan kursi di Subandi itu kan ada bed saling berhadapan, di tengah lorongnya luas, kursi ditata di situ sama mahasiswa biasanya. Ponakan, tante, bude, nenek itu duduk di situ, bisa ibunya sekalian atau ibunya duduk di tempatnya masing-masing. Nah, terus satu pasien ini jadi role modelnya yang dia sudah lebih sehat dan bisa turun dengan tidak ada masalah. Nah, nanti jangan lupa dikatakan bapak-bapak, mas-mas, om, boleh keluar dulu ya, maaf kita mau mengajari ibu tentang perawatan payudara. Jadi jangan mengajari payudara ada orang laki-laki ya, karena nanti kan suami siapa akan lihat payudara istri siapa gitu. Nah keluar terus pintunya grendel udah langsung dikancing, bilang bapaknya mbak kita mau edukasi, dan biasanya udah laporan grendel sudah pintunya jet, nggak peduli setan lewat, pokok nggak boleh lewat, ditutup grendel seret supaya tidak ada akses orang masuk lagi, karena kita sedang melakukan prosedur yang sifatnya private. Ya. Oke. Peralatannya ibu, yang pertama adalah ibu nanti akan menyediakan 2 handuk besar. Ini sebenarnya handuknya bukan besar, ini sedang, harusnya 2 handuk besar ya bu. 2 handuk besar ini cara kelipatnya adalah begini ya. Jangan lupa nanti kalau ujian dilipat dengan baik ini. Ujung ketemu ujung, dilipat lagi tahapan yang kedua, ya. Terus dicari sisi tengahnya. Sisi tengahnya dicari. Ya, ini ya. Jangan sampai lewat supaya ujian luwali. Ini 2 handuk besar, 2 waslap, terus kapas dalam tempatnya. Ibu di rumah kan nggak mesti harus
pakai kom gini ya Bu, yang penting pokoknya kapas yang dibentuk untuk bisa kompres ya nanti Bu. Terus minyak bayi atau minyak goreng yang baru, tisu bila diperlukan ini, karena payudaranya itu asinya sudah penuh, sekalian memerah asi membutuhkan media. Aslinya alatnya bukan ini. Kalau ini adalah untuk menyimpan asi, menyimpan asi di kulkas ya. Kalau untuk teknik market ini kurang lebar mulutnya. Yang enak adalah botolnya bayi, kan lubangnya luas. Karena nanti dia akan diletakkan di bawah puting payudara, di bawah payudara ibu. Nanti kalau terlalu kecil dia melebar kemana-mana. Dan kadang pori-pori asi itu kan menyemburnya nggak satu arah, tapi bisa banyak. Kalau pori-porinya banyak biasa nyembur bersama-sama ya. Tapi kita prememorikan ini adalah botol susu. Terus sendok atau kantong plastik ya Bu, kresek boleh. Terus sediakan air untuk kompres, nanti airnya air hangat dan air dingin. Air dingin bukan es ya, tapi air biasa. Cara menyiapkan air hangat jangan sejak awal ya Bu, mungkin pada saat prosedur pengurutannya sudah hampir selesai baru dituangkan, karena nanti dingin kalau sudah dituang sejak awal. Oke. Itu alatnya, kordenya ditutup, kita cuci tangan, terus kita sudah info konsen ke pasien ya. Langkah yang pertama itu, mohon maaf, bajunya saya buka ya, jadi ibu itu daerah perut ke atas itu dibebaskan, bajunya dibuka. Makanya nanti kalau di rumah sakit ibunya suruh pakai jaret dulu, atau kalau baju atas bawah kan enak. Tapi kalau bajunya dasar terusan suruh pakai jaret, karena kan dibuka begini kan telanjang dari pakai kain. Mohon maaf ya Bu, bajunya saya buka, ini ibunya bajunya terusan. Bebaskan, ingat ya, tadi kalau mau pakai sarung tangan berarti sudah pakai sarung tangan duluan. Pasang handuk. Pasang handuk yang pertama adalah, handuknya kan harus besar karena harus diikat. Tapi kalau nggak bisa diikat ya dipasang peniti. Handuk yang pertama dipasang di sini, di bawahnya payudara, nih, di sini. Yang pertama di bawah payudara. Untuk apa sih? Kalau nanti selama proses breast care asinya itu netes, itu akan jatuhnya ke handuk, tidak ke baju. Yang kedua untuk minimize visual area breast care. Jadi yang nampak itu hanya payudaranya, tidak masuk ekspos lagi. Handuk yang kedua kita pasang di bahu. Jadi kalau secara prakteknya begini. Ini yang ini dikempit, suruh kempit sama pasiennya gini. Nah gini. Ya. Ini prakteknya. Jadi secara visual yang utama hanya payudara. Oke, ini pasang handuk. Kalau sudah, baru kita akan melakukan langkah yang pertama adalah membersihkan areola mamai dan puting susu, yaitu menggunakan kapas dan minyak tadi. Minyak kapasnya agak dilebarkan ya, dilebarkan. Kita tuangi minyak. Kita kompreskan. Kita melakukan prosedur breast care itu dari belakang, bukan dari depan. Kita merangkul pasien dari belakang. Makanya nanti kalian sportnya harus dipakai, pakai masker, pakai sarung tangan, ya. Rangkulnya dari belakang. Jadi baju kerja itu harus selalu dipakai. Kompres puting susu ibu dengan minyak sekitar 2 sampai 3 menit. Ibunya suruh pegang. Jangan kita Bu pegang ya, gitu. Dia dipegang sendiri sama dia. Setelah 3 menit baru kita lakukan pembersihan. Kita bersihkan, memutar
kapas ini searah dan berlawanan dengan jarum jam, ya. Terus kita tengok berdaki enggak. Kalau berdaki, bolotan kol diulang. Kapan dihentikan sampai tidak berdaki, ya, sampai bersih. Dan masing-masing orang kan berbeda-beda karena tergantung dia bagaimana berdasarkan waktu hamilnya. Cuman kalau untuk yang berikutnya tidak usah dikompres lagi, tapi langsung pembersihan, ya, langsung pembersihan, tidak usah dikompres tapi langsung pembersihan. Dilakukan sampai ini sudah tidak ada kotoran. Kalau sudah, sebenarnya teknik masasenya itu banyak cara, tapi kemudian akan mengajarkan teknik yang paling aman untuk dilakukan kepada pasien dan yang mudah untuk diingat. Kita tuangkan dulu ya Bu, nanti ke pasien itu kita mempraktekkan 2 kali saja, sisanya pasien disuruh meneruskan karena satu gerakan itu adalah dilakukan 20 kali. Maksudnya nggak lama itu cepat. Ya, kita tuangkan minyak di telapak tangan, kita ratakan. Ya, nanti Ibu tolong diperhatikan ya, atau nanti diteruskan. Masase pertama kita letakkan telapak tangan kita di antara kedua payudara pasien. Ingat ya, menapak. Menapak itu seluruh permukaan telapak tangan menyentuh kulit. Tidak begini, tidak begini, ya, tetapi menempel. Nah, gerakannya adalah kita letakkan di tengah. Gerakannya adalah agak ditekan ke dalam, jadi supaya sampai menekan payudara ya, permukaan kulitnya. Sedikit ditekan ke dalam dengan gerakan ke atas dulu, ke atas, ke samping. Nah, waktu begini tidak boleh mengkungkung ya tangannya, mengkungkung. Harus tetap nempel. Jadi tidak boleh begini, kalau ini kan hanya ujungnya aja. Tapi ini loh, yang paling penting tuh ini itu ada di permukaan kulit. Ya, kita ke atas, ke samping, ke bawah, ya, terus kita hentakkan. Hentakannya itu di ke ataskan, ke ataskan. Harus sampai ada putaran ya. Nanti kalau di rumah sakit kan meskipun cowok kan akan ada praktek di maternitas. Misalnya kalian mengangkat masalah ketidakefektifan laktasi, nanti yang kan tetap harus ada breast care, nanti tidak dilakukan sendiri, kolaborasi dengan teman yang cewek yang dinas bareng, suruh melakukan breast care, tapi kalian mendokumentasikan telah dilakukan itu. Kalau fit atau partner, ya kalian oralnya yang cowok, yang ceweknya yang demo gitu. Intinya adalah kolaborasi dengan teman cewek untuk vulva hygiene, untuk breast care itu tidak dilakukan oleh yang cowok. Tapi bukan berarti pasiennya diabaikan, kalian harus mencari partner. Ya. Tapi kalau perawatan luka SC boleh melakukan. Nah, saya ulangi ya, masase satu ke atas, ke samping, ke bawah, terus dihentakkan. Ini dilakukan Ibu selama 20 kali. Silakan Ibu lanjutkan. Ibu akan melanjutkan. Pasiennya sendiri. Ya, berikutnya ibunya dituang minyak. Pasiennya suruh lanjutkan. Ngapain kita sampai 20 kali begini? Nah, kita ngajarkan tadi prinsipnya kan edukasi tadi yang saya katakan. Terus masase yang kedua. Masase yang kedua, kita oles minyak lagi di telapak tangan. Kita melakukan gerakan menyangga. Nanti secara bergantian ya Bu, kiri dan kanan dilakukan secara bergantian. Tangan sebelah kiri menyangga payudara. Jadi menyangga itu adalah kita letakkan di bawah payudara dan kita tarik ke atas, ya. Kita sangga dan kita melakukan masase dengan menggunakan tangan kanan. Yang digunakan adalah bagian bawah telapak tangan ini. Ini loh, area ini yang digunakan untuk memasak. Ya, caranya adalah kita sangga, terus kita arah masase itu dari pangkal ke ujung puting susu, secara melingkar begini. Nanti balik lagi ke sini gitu. Nah, sehingga caranya adalah begini kalau didemokan. Ya. Jadi dari arah ke jauh pangkal ke ujung puting susu. Nah, ini. Setelah dari samping nanti ke atas lagi. Ini juga dilakukan selama 20 kali. Jadi kalian mempraktikkan beberapa kali, ibunya suruh meneruskan. Nah, payudara sebelah kanan.
Aslinya kan menggunakan begini, ganti tangan yang kanan terus ini kiri yang kiri. Tapi kalau ada pasien yang merasa kagok gitu ya, tetap menggunakan tangan yang sama nggak apa-apa juga. Prinsipnya kan sama. Ya, sama. Atau menggunakan ini yang menyangga, tangan kiri yang melakukan massage. Ya. Dilakukan 20 kali payudara kiri, 20 kali payudara kanan. Baru massage yang ketiga. Massage yang ketiga ini caranya sama dengan massage yang kedua, hanya saja yang dipakai untuk massage itu adalah buku-buku jari. Ini buku-buku jari. Bukan mengepal ya, tapi ini yang dipakai untuk memasas. Ya, ini caranya adalah ini. Jadi dari sini dulu ke tetap sama ke puting, dari pangkal ke ujung puting. Bukan begini ya. Kalau ini itu karena ini yang kena, tapi ini yang harusnya. Ya. Nah, ini dilakukan pada payudara kiri dan kanan sama. Ya iya, semuanya pasti namanya akupresur metodenya. Jadi ditekan, jadi massage, tekan ke dalam. Jadi bukan hanya di suku-suku, ditekan ke dalam. Ini nanti payudara akan menjadi lemes sehingga ibu nyerinya akan kurang. Karena hasilnya nanti biasanya terus ngocor juga. Iya. Kalau sudah, maka dilakukan kompres. Kompres itu dilakukan 3 kali. Hangat, dingin, hangat. Kenapa kok hangat, dingin, hangat? Karena supaya perbedaan suhu itu akan merangsang peningkatan sirkulasi pembuluh darah, sehingga pembuluh darah di kelenjar-kelenjar payudara itu akan menjadi cenderung mengalir dengan lebih baik. Ya. Kita masukkan waswas ini di air hangat dulu, dimulai dari air hangat. Ingat ya, soft skill-nya ya. Ini air, meskipun tidak air. Kalau ujian jangan serta-merta misalnya begini terus diperas di sini. Kalian nggak usah lanjut sudah nggak akan lulus. Ini air dibuang di sini. Jadi nanti tetap meskipun nggak ada air harus diingat ini ya. Ini air, peras air, nah itu begini. Kompreskan ke payudara dulu. Kompres ya, bukan membersihkan. Kalau kompres nggak perlu nggak perlu begini, jangan begini. Iya. Ya, kompres diletakkan di ibunya suruh pegang. Ibu tolong dipegang. How long sampai dengan wasap ini tidak hangat lagi ya, kurang lebih sekitar 3 menit, 2-3 menit. Terus ke air yang dingin. Air dingin sekitar 2 atau 3 menit dikompreskan. Ya, ini bagian dari ritual melakukan rangsangan ya. Terus yang hangat lagi ya, sampai 3 kali, katanya suruh pegang lagi. Setelah kompres, jadi massage, kompres, baru pembersihan. Pembersihan itu menggunakan air hangat. Jadi masukkan waswas ya. Baru ini tangannya boleh kalian masuk karena mau membersihkan. Oke. Jadi dibersihkan searah dan berlawanan dengan jarum jam dibersihkan. Ingat, ini kan basah. Kalau kalian masukkan begini kalian tidak lulus. Kalian masukkan begini kalian tidak lulus. Yang lulus adalah masuk di dalam. Karena kan netes air. Oke. Nah kalau sudah, tadi bila pasiennya ini ternyata asinya penuh, kita akan melakukan teknik marmet. Teknik marmet adalah teknik memerah ASI dengan menggunakan metode palpasi atau menggunakan metode manual atau tangan. Jadi teknik marmet adalah teknik memerah ASI. Kita gunakan botol ya. Nanti ujung botol ini ada di bawah puting susu. Jadi kalau ini sebenarnya teknik marmet ini yang terbaik dilakukan sendiri oleh ibunya karena dia tangan satu mau meletakkan botol di bawah puting susu, tangan kanan memerah ASI. Kalau dilakukan oleh orang lain dari depan agak sulit, biasanya ibunya pegang botolnya, nakesnya yang memerah ASInya untuk ngajari yang pertama.
Ini nanti botolnya harus diletakkan di sini, di bawahnya puting dan ditekan ke dalam. Nah, sehingga ujung puting sejajar dengan mulut lubang botolnya, sehingga kalau jatuh asinya itu jatuhnya ke dalam. Ya, ini botolnya ditekan ke dalam. Terus enggak sakit. Kalau dia sudah dimasas tadi kan lembek ya. Justru kalau tidak segera diminum kan akan sakit. Dan kenapa ibu-ibu menyusui sakit? Karena yang dihisap itu puting susunya. Ada yang dihisap itu areola mamanya enggak sakit. Ya. Karena kesalahan. Nah, cara merahnya gimana? Menggunakan jari telunjuk dan jempol. Ini caranya. Ini kan areola mama ini kan puting pompa ASI. Ini kita regangkan dulu ke belakang. Jadi kita regangkan ke belakang, ya, ditekan ke belakang. Setelah itu agak ditekan dan didorong ke depan. Nah, ini akan asinya akan keluar ke sampai berhenti, dilepas, terus kita lakukan lagi. Jadi kalau misalnya sudah biasa ya begini aja. Nah ini. Ini sebenarnya cara yang lebih baik dari menggunakan alat breast pump, karena ini adalah justru kelenjar-kelenjar ASI di sini akan menjadi tidak cenderung malah mengalami trauma yang ini. Kalau mau pakai breast pump boleh, tapi breast pump yang harganya 2 juta di atas ya. Bukan yang manual. Kalau manual itu karena mekanismenya itu menggunakan ruang hampa udara yang tekanannya sangat tinggi ya. Begitu ditekan tinggi, begitu lepas kan taringnya kenceng banget. Tapi kalau breast pump itu bisa disetel, mulai dari pemanasan dulu, terus hisapannya lemah, terus nanti sampai kuat kayak gitu. Nah kalau yang manual lebih baik pakai tangan. Kan kalau di mana-mana nggak usah bingung lah. Atau pokoknya breast pump yang aman ya. Nanti biasanya kan testimoninya para ibu-ibu Gen Z pakai merek. Tapi kalau yang ada yang merek-merek yang memang Spectra itu kan merek yang sudah sangat ini ya, sudah bagus. Nah, kalau sudah maka ini dikeringkan ya. Dikeringkan, handuknya boleh diletakkan sembarang karena kan ini sudah dipakai. Kalau nanti diperhatikan prinsip edukasi ya, tapi nanti akan ada ritual lanjutannya adalah teknik marmer. Nah, sebelum yang terakhir, ini kalau teknik marmer itu bagaimana Bu? Saya ajarkan terpisah aja ya. Ini karena kan saya harus memasang bajunya itu dulu. Ada edukasi terakhir yang perlu dipesankan ke Ibu. Ibu harus melakukan perawatan payudara sehari 2 kali, sebelum mandi pagi dan sebelum mandi sore. Hal lain yang harus dilakukan ibu supaya asinya produksinya penuh adalah 1, perawatan payudara, 2, menyusui bayi secara teratur. Yang ketiga, minum air yang banyak, minimal 3 liter. Yang keempat, makan makanan yang bergizi. Nomor 5, istirahat yang cukup. Nomor 6, meminimal, tidak boleh stres. Nomor 7, tidur yang cukup. Nah itu nanti akan ditanyakan di akhir ujian. Apa yang digunakan untuk Nah sekarang pada saat ibu dilakukan breast care mau dilanjutkan ke pijat oksitosin. Jadi di tubuh kita ini ada area tempat pusatnya oksitosin diproduksi. Ini maksudnya saya baca ya. Posisi pijat oksitosin itu begini. Biasanya dilakukan di tempat tidur begini. Ibunya di tempat tidur terus disuruh ini area. Ini tempat tidurnya cek ke ujungnya. Itu ada satu. Ya wes kacau. Jadi gini, ibunya bawa bantal, ibunya tanpa baju ya, tanpa baju, terus perawatnya itu dari belakang. Ya, kita rasanya begini. Tidur ya. Yang dibutuhkan itu adalah area punggungnya. Punggungnya terbuka,
Daerah sini dipasang handuk perutnya karena nanti payudaranya kalau neteskan ASI, jadi ini di ASI handuk dan perut supaya ke handuk tidak ke bantal. Ini posisinya miring, tidur miring. Nah, sekarang mana area yang diperlukan? Ya. Nah, sekarang silakan tak saya tunjukkan kalian berpartner berdua-dua. Depan belakang. Berpartnernya bisa beriringan ke belakang begini bisa, atau ke depan belakang berdua-berdua. Ya disambung aja bisa, kamu di sini bisa. Kawannya 5, 1 ya sama naik. Oh bisa kalau berjajaran mungkin bisa. Bisa. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan posisinya ibunya tadi ya. Daerah punggung itu dibebaskan dari baju. Terus punggung itu sebelumnya akan diberikan minyak dulu, diolesi, dilumuri minyak. Ya, dilumuri minyak. Setelah itu mana posisinya? Nggak usah, kalau sama pasien ya disentuh, kalau sekarang nggak sentuh nggak apa-apa. Jadi tangan kita itu ada di sebelah kiri dan kanan ini. Dan misalnya kiri kanan imajinasi untuk menentukan titik. Imajinasi untuk menentukan titik. Jadi begini terus nanti ditarik ke belakang. Jadi begini kalau napasan aku ditolak gini ke belakang. Enggak gini. Nah, titiknya ketemunya di sini. Ini kan ruas tulang belakang. Posisi kita setelah ketemu, jadi menggunakan ini ya. Nah ini jempolnya kita posisi. Di sini dulu. Ya, ready. Sejajar dengan ting susu sampai kiri kanan. Jadi dari depan ting susu ke belakang saya ketemu. Dibaliknya gitu loh. Balik dari ting susu itu yang selalu begitu. Ya paham ya? Kalau sama pasarnya nggak apa-apa langsung ditolak begini. Saya dokter ketemu titik utama. Posisinya begini ya. Nanti dipraktikkan di rumah kan ini kan nggak ada kan pakai baju. Kalau sudah begini, kita akan melakukan star massage-nya dengan posisi kita letakkan begini. Jempol dan jempol bertemu. Ketemu dulu. Gini ya posisinya. Kita akan memasas itu dengan bentuk love. Gini. Jadi jangan jauh, nanti dekat dengan kembali ke tulang rusuk lagi. Sampai kemana? Sampai sejajar tulang rusuk sejajar dengan clavicula. Dengan scapula ini kan scapula gitu. Dengan buri gitu loh. Seluruh situ nanti turun lagi ke bawah, ke atas bawah. Dilakukan 15 sampai 20 menit nanti. 15 sampai 20 menit. Gitu terus. Ya iya kan pasiennya kan ini kan kita massage begini. Nah, ini tangannya kan begini nanti. Nah, begini. Ya. Begitu ini terus turun begini. Naik lagi gini. Ini tidak boleh menjauh. Ini begini. Ya. Ini sebenarnya kalau punggungnya ada minyaknya dan ini enak kita melakukannya. Dan pasiennya akan enak. Karena titik oksitosinnya ada di situ. Jadi dari sini titik ketemu di sini ke sana, dari sana ke sini. Kesananya kan biasa jajar sini. Turun lagi, naik lagi, turun lagi. Coba kita awali dari menemukan titik. Menemukan titik ke posisi standby. Lainnya baru. Ya silakan. Tidak boleh terlalu jauh. Jadi pendek karena kita love-nya itu kembali titiknya itu kembali ke tulang rusuk lagi, ke tulang rusuk. Tapi gak oleh ini. Jadi ini anti pressure ya.
Jadi ada jempolnya yang, tapi ini menekan area menekan tutupnya itu menggunakan pokoknya harus di ruas jadi harus tidak boleh terlalu cepat, jadi memang dengan seksama ya, dengan seksama ininya. Siapa yang melakukan? Suami pada istrinya, kakak pada istri, pada ibu. Jadi pasangan nggak boleh ganggu dirinya. Tapi kalau berdasarkan tadi bisa dia lakukan sendiri. Kalau ini dilakukan oleh orang lain, jadi nanti edukasi dilakukan pada keluarga. Oke, itu ada pertanyaan apa sih? Jangan ada. Belajar. Dari marmer. Ya, itu kalau misalkan payudaranya ibu kadang kan tidak sekencang itu ya, Ibu. Kadang ada Tidak yang apa? sekencang itu. Oh iya. Agak lebar. Prinsipnya tetap sama, di bawahnya puting ditekan ke bawah. Jadi kalau misalkan ngukurnya itu kan misalnya turun ya Bu, payudaranya turun. Jadi Oh, maksudnya ngukur anunya, ngukur ininya, ngukur titik situasinya. Apa pokoknya ukur titik sesuai aja tarik. Kalau ibunya sedang tidak menyusui, mungkin puting payudara akan turun. Tapi pada saat ada ASI, dia akan mengangkat, dia akan terangkat dia. Ya, oke. Kalau sudah, yang terakhir kita akan belajar tentang pemeriksaan fisik itu. Mas Anton ini bednya ini kembalikan ke sini dulu. Nah, kamu yang Tawa. Aku